I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya mau ngucapin makasih sama kalian karena udah ngeluangin waktu buat datang ke sini. Terus di sini kalian udah saling kenal belum? Belum, Kak. Oke, mungkin biar kita saling kenal terus akrab, kita kenalan dulu kali ya. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Novita Adilia. Di sebelah kanan saya ada Tri Anjarwati. Saya Maratu Soleha. Saya Jesya Maharani. Saya Marian Aliza. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya kalian kesini tuh dengan kemauan sendiri atau keterpaksaan nih? Kemauan sendiri, Kak. Oke, sebelum sesi konseling kelompok ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dari antara kalian, apakah udah ada yang pernah melakukan sesi konseling kelompok sebelumnya? Belum, Kak. Oke, karena kalian belum pernah ada yang melakukan sesi konseling kelompok, sebelumnya di sini saya akan jelasin sedikit ya konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu bantuan yang diberikan konselor ataupun guru BK untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok seperti di ruangan ini. Terus sesi konseling ini juga itu waktunya berjalan selama 40 sampai 90 menit ya teman-teman. Nah, di dalam sesi konseling kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yaitu kita harus merahasiakan apa yang kita dengar dari ruangan ini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini kita bisa ceritain apa aja yang kita pikirin, kita rasain tanpa harus ada yang ditutup-tutupin. Terus yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Yang tadi sebelumnya saya udah nanya ke kalian kalau kalian ini kesini itu dengan sukarela ya, nggak dipaksa oleh siapapun gitu. Oke, di sini untuk menjaga kerahasiaan atau kepercayaan kita, di sini kita bakal ngucapin ikrar janji. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Kak. Oke, teman-teman di sini ikutin saya ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Apakah kalian di sini sudah siap untuk menceritakan masalah masing-masing dari kalian? Siap, Kak. Oke, mungkin di sini Amel bisa mulai duluan. Jadi gini Kak, saya itu hari ini sangat tertekan gitu sama banyaknya tugas di sekolah dan tekanan dari orang tua juga harus dapat nilai yang bagus. Saya juga ngerasa cemas sama sudah tidur gitu sih Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya Kesha bisa diceritain? Kalau saya
akhir-akhir itu suka cemas, selalu kayak ngerasa khawatir gitu tentang hal-hal kecil. Oke, jadi Kesha ini semacam suka overthinking gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu Kak. Oke, baik Kesha. Selanjutnya Mbak Atus bisa diceritain? Ini Kak, kalau saya itu akhir-akhir ini suka ngerasa capek karena terlalu kerja keras. Saya tuh kayak harus ngadepin target waktu terus tekanan dari atasan juga. Nah, jadi saya tuh merasa kayak nggak punya waktu istirahat gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Anjar sendiri gimana? Jadi gini Kak, saya tuh susah untuk bersosialisasi sama teman-teman sekolah saya, apalagi yang di SMA sekarang ini saya susah sih Kak. Oke, baik. Oke, teman-teman kan di sini udah dengar semua cerita dari teman-teman semua ya. Sekarang ini masalah siapa yang mau kita bahas atau selesaikan terlebih dahulu? Saya Kak. Oke, baik Anjar. Tadi kan Anjar bilang nih kalau Anjar ini susah untuk bersosialisasi sama lingkungan di sekolah kamu yang sekarang. Nah, bisa Anjar jelasin nggak secara detail susah bersosialisasi yang kamu rasain itu kayak gimana sih? Jadi gini loh Kak, sebenarnya tuh saya ada masalah gitu kan Kak sama teman-teman saya. Di sini saya nggak tahu siapa yang salah, saya atau teman-teman saya. Saya tuh kayak nggak bisa gitu buat bersosialisasi sama mereka. Di SMA ini saya kayak ngerasa ragu untuk ngobrol sama mereka, juga ngerasa takut untuk bersosialisasi. Saya takut untuk ngobrol sama teman-teman, jadi makanya teman-teman juga enggan untuk ngedeketin saya. Nah, saya juga nggak tahu saya salah atau teman-teman saya bingung kan? Itu yang saya atau teman-teman saya. Oke, jadi Anjar tuh di sini takut untuk berteman atau bersosialisasi gitu ya sama teman-teman di SMA sekarang gitu. Iya Kak, gitu sih. Oke, kira-kira kalau boleh tahu takut seperti apa sih yang Anjar rasain? Saya tuh takut kalau ngomong nggak didengerin atau nggak dianggap gitu loh Kak. Terus kalau saya ngikut mereka takut dibilang, ih kamu kenapa sih nggak jelas banget. Terus saya takut nanti Kak. Juga kalau saya punya teman yang deket gitu. Oke, emang kenapa Anjar tuh suka berpikir kalau nanti tuh teman-teman di SMA tuh menganggap kamu tuh kayak apa ya, aneh, terus juga kayak nanti tuh kamu mikir teman-teman tuh bakal ngianatin kamu, kayak kenapa kamu tuh berpikir seperti itu gitu? Sebenarnya itu tuh pengalaman saya sih Kak. Kayak dulu saya jadi pas SMP tuh bersahabat sama satu orang. Dia tuh tahu segala urusan saya dan rahasia saya gitu. Sampai pada akhirnya tuh kayak dia ngobrol sama teman-teman saya yang lain, nyeritain rahasia saya ke teman-teman yang lain. Jadi nama saya tuh jadi jelek gitu Kak. Jadinya saya nggak percaya lagi, saya nggak mau punya teman lagi pada saat itu. Tapi saya masuk kuliah ini, saya ngerasa kalau saya butuh teman, tapi itu kayak saya masih takut terjadi hal yang sama gitu. Oke, sebelumnya makasih ya buat Anjar udah bisa ceritain masalahnya. Oke, di sini kan kita udah denger nih cerita lengkap dari Anjar. Nah, buat teman-teman bisa ngasih saran buat masalah yang sedang Anjar alami sekarang. Mungkin dari Mbak Atus duluan bisa ngasih saran gitu buat Anjar. Oke, sebelumnya Anda udah pernah buat coba gitu belum berkomunikasi sama teman-teman kelas atau teman yang lain gitu? Belum sih, ya karena itu saya merasa takut untuk mulai ngobrol duluan karena takut dibilang aneh gitu. Nah, di sini aja seharusnya bisa coba pelan-pelan buat komunikasi sama teman-teman yang lain, karena kan apa yang kita pikirin belum sama
apa yang kita pikir tuh. Soalnya kalau kita nggak buat coba mulai duluan, yang pasti keadaan nggak bakal berubah. Gitu aja sih. Oke kak, mungkin bakal saya coba. Oke, sebelumnya makasih ya buat Maratus. Mungkin Amel bisa ngasih pendapatnya juga. Kalau saya setuju sih ya apa yang dibilang sama Kamaratus tadi, kita tuh harus mulai duluan karena ini kan di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi isinya tuh bukan kita doang, sifat sama pikiran kita tuh beda. Jadi kita tuh nggak bisa buat mereka tuh matiin kita kayak mereka atau keadaan kita. Jadi kita tuh kayak yang harus menyesuaikan diri gitu sama lingkungan kita. Terus sama kita juga nggak bisa maksain mereka buat masuk ke lingkungan kita gitu sih kak. Oke, makasih ya Mel. Kalau dari Keisha sendiri gimana? Ya, saya setuju sama apa yang dibilang Kak Amel sama Kak Amaratus. Kita yang harus mulai duluan karena kan kita nggak bisa maksa buat mereka masuk ke dalam lingkungan kita. Sifat orang juga berbeda-beda, belum tentu sama. Oke, makasih ya teman-teman buat sarannya. Oke, jadi sampai sekarang ini Anjar tuh takut ya untuk bersosialisasi lagi dan takut untuk berteman gitu karena takut dihayati kayak di teman SMP dulu gitu. Iya kak. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama Anjar, emang menurut kamu tuh setiap orang itu punya kepribadian yang sama gak sih? Enggak sih kak. Oke, kalau menurut kamu teman SMP sama teman SMA kamu yang sekarang ini apa iya sifatnya sama? Enggak sama juga sih. Oke, berarti kan beda-beda kan? Nah, setiap orang itu pasti punya karakter dan sifatnya masing-masing ya. Terus apa sih yang membuat kamu itu takut gitu untuk bersosialisasi lagi? Mungkin saya belum bisa maafin mereka yang mereka lakuin pas SMP dulu kak. Jadi kayak masih ngebekas gitu di saya takut. Oke, jadi di sini tuh Anjar belum bisa maafin teman-teman Anjar di SMP ya? Iya kak. Tapi bukannya tiap orang itu punya masa lalu ya. Jadi tuh masa lalu Anjar ini sebenarnya bisa buat kamu malah semakin maju gitu untuk kedepannya nanti. Nah, sekarang tuh tergantung kamu gimana cara nyikapin masa lalu kamu. Tapi kamu ini selalu ngeliat atau mandang teman-teman di SMA sekarang ini nanti bakalan sama kayak di teman di SMP dulu gitu. Nah, tadi juga kan kamu bilang kalau teman-teman tuh pasti punya apa ya, perbedaan karakter gitu, pasti beda-beda. Nah, apa iya kamu tuh bakal bawa masa lalu kamu bakal bawa masa lalu kamu sampai apa ya, mempengaruhi teman-teman kamu yang sekarang gitu? Enggak mau sih kak. Terus kayak saya juga ngerasa rugi sendiri gitu ya jadinya. Mungkin saya harus melakukan mereka dan membawa hal positif gitu. Nah iya, jadi kan setiap apapun yang Anjar alamin pasti bakal ada apa ya, hal positif yang bisa kita ambil gitu buat apa ya, buat nanti kedepannya gimana gitu. Bukannya pengalaman itu guru terbaik kita gitu. Iya kak, betul banget. Iya, jadi pengalaman Anjar ini justru bisa buat kamu bangkit lagi gitu untuk sekarang. Karena kan setiap orang itu beda-beda sifatnya. Jadi Anjar tuh harus bisa mencoba di sini untuk bisa terdorong gitu untuk apa ya, mencoba hal baru dengan orang yang beda juga gitu. Iya kak. Nah, saya juga di sini tuh punya cerita gitu seperti tokoh terkenal. Contohnya ada Albert. Dia nih apa ya, seorang yang terkenal, pinter, terus juga cerdas gitu. Tapi dia ini sering dihianatin, sering diejek, diomong-omongin hal buruk sama teman-temannya. Nah, dengan kayak gitu Anjar nih bisa semakin kuat gitu mentalnya. Karena kan sebelumnya juga Anjar udah pernah ya ada di kondisi tersebut gitu. Jadi jika nantinya gitu ada teman Anjar yang mengejek atau ada yang nggak suka gitu sama kamu, bukannya itu bakal melatih atau memperkuat mental kamu. Iya kak, saya pasti bakal lebih kuat kak. Ya, jadi balik lagi ya ke teman Anjar yang di SMP itu, ketika teman-teman sering
ngejek, berkhianat, bukan itu membuat kamu semakin kuat di kehidupan selanjutnya. Kamu juga tuh harus bersyukur tentang apa yang kamu alamin, karena pasti semua tuh bakal ada hikmahnya. Iya Kak. Baik, terus gimana perasaan Anjar sekarang? Ya saya ngerasa gitu Kak, kalau saya perlu bersosialisasi sama teman-teman saya, karena saya tersadar kalau setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman pas SMP itu belum dewasa pikirannya, beda sama teman-teman saya yang SMA sekarang. Betul sekali. Nah, kira-kira apa nih yang bakal Anjar lakuin buat selanjutnya gitu? Mungkin saya masih sedikit takut buat ngobrol sama mereka, tapi saya bakal coba buat bersosialisasi sama mereka, karena saya paham kalau saya juga butuh mereka. Oke, bagus. Terus gimana sama masa lalu kamu gitu? Menurut saya sih masa lalu ya cukup buat jadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi aja sih. Iya betul, tapi kan tetap ya masa lalu itu suatu cerita indah gitu yang harus kita kenang. Terus kayak baik buruknya itu pasti bakal ada hikmah yang bisa kita ambil gitu buat memperbaiki diri kita di kedepannya gitu. Iya Kak, itu jadi pelajaran juga buat saya bagaimana saya mengatasi teman-teman saya jika ada yang seperti itu lagi Kak. Oke, baik. Sekarang gimana nih perasaannya Anjar setelah ngelakuin sesi konseling kelompok ini? Alhamdulillah saya senang karena saya jadi ada pencerahan gitu dari kakak sama teman-teman di sini. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Saya juga senang sekali kalau misalnya kamu tuh udah mampu berpikir bahwa kita tuh perlu memaafkan dan mengambil hikmahnya. Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Oke, kalau buat teman-teman sendiri, kesan-pesan setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini apa yang didapat gitu? Mungkin dari Meratus bisa ngasih pesan atau kesannya setelah melakukan sesi konseling kelompok ini? Ya, saya dapat pemahaman baru sih Kak. Kayak dari kalau saya dapat teman-teman seperti itu, jadi tahu gimana caranya ngadepin orang-orang yang kayak julid kayak gitu. Oke, kalau dari Kesia sendiri? Ya senang sih Kak dapat teman baru dan pengalaman baru juga. Oke, kalau Amel? Saya sama sih Kak, selain dapat teman baru gitu, dapat pengalaman baru juga kan. Oke, terima kasih ya teman-teman buat kesan dan kesannya. Mungkin ada yang mau Anjar ceritain lagi? Cukup sekian aja sih Kak. Baik, kalau emang udah nggak ada lagi yang pengen Anjar ceritain, sesi konseling kelompok hari ini kita akhiri ya, karena mengingat waktu juga sudah 30 menit, jadi sesi konseling berikutnya bakal kita jadwalin ulang lagi. Iya Kak. Baik, sebelum sesi konseling kelompok ini kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sesi konseling kelompok ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.